Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Iko Magus Arya Saputra dari kampus IDB Bali, kelas BAB dengan NIM akhiran 28. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia, khususnya evolusi atau perubahan ejaan ya dari dulu sampai sekarang. Nah, ejaan itu adalah aturan cara kita nulis bunyi, kata, dan kalimat ke bentuk huruf dan tanda baca. Jadi bukan cuma hurufnya, tapi juga gimana titik, koma, tanda tanda tanya, dan lain-lain biar penulisannya benar dan gampang dipahami. Nah, kita mulai dari ejaan yang paling awal kita pakai di Indonesia. Ada ejaan Van Ophuijsen yang dipakai dari tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini diperkenalkan oleh seorang Belanda yang namanya Charles Van Ophuijsen. Ciri khasnya itu huruf OE dibaca U. Contohnya guru, guru yang sekarang jadi guru. Lalu ada D sama J dibacanya J. Jij dibacanya J. Contohnya itu jalan yang sekarang dibaca jadi jalan. Terus ada C. TJ dibaca C. Contohnya itu dulu cinta yang sekarang jadi cinta. Ejaan ini besar banget pengaruhnya di awal perkembangan bahasa Indonesia. Tapi karena penulisannya masih agak ribet, akhirnya disederhanakan di era berikutnya. Selanjutnya ada ejaan Republik atau sering disebut ejaan Suwandi, dipakai dari 1947 sampai 1972. Di sini kita mulai ada penyederhanaan dari OE jadi U, guru jadi guru, J jadi J, jalan, sama kayak tadi. Contohnya bisa dilihat dari slide-slide sebelumnya. Dampaknya bagus banget karena literasi pendidikan jadi meningkat, lebih gampang belajar nulis bahasa Indonesia. Sambung ke slide 4. Nah, setelah itu ada pemerintah mau bikin aturannya lebih rapi lagi. Akhirnya muncul tentang EYD, ejaan yang disempurnakan 1972 sampai 2015. Latar belakangnya itu biar komunikasi tulisan jadi lebih mudah dan seragam di seluruh Indonesia. Aturannya mulai lengkap, contohnya pemakaian huruf kapital, tanda baca yang benar, cara nyerap kata asing ke bahasa Indonesia. Penerapannya luas, dipakai di sekolah, media berita, sampai dokumen pemerintahan. Tapi karena bahasa terus berkembang, akhirnya direvisi lagi di tahun 2015. Sekarang kita pakai ejaan bahasa Indonesia versi terbaru, mulai dari tahun 2015 sampai saat ini. Alasannya itu karena mau menyesuaikan perkembangan bahasa zaman sekarang. Perubahannya contohnya di kata serapan dari asing, penggunaan tanda hubung, dan mulai dari ngaruh ke penulisan formal maupun informal. Misalnya di medsos juga tetap ada aturannya biar nggak salah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh aturan yang paling sering dipakai, yaitu jadi huruf kapital, tulisan huruf kapital. Nah, jadi huruf kapital itu bukan dipakai sembarangan, ada aturannya. Dipakai di awal kalimat, contohnya dia pergi atau apa maksudnya. Ini seperti kalimat yang ini. Dipakai di kalimat langsung atau kutipan, contohnya adik bertanya, lalu ada tanda kutip, kapan kita pulang. Nah, saat di awal tanda kutip itu hurufnya besar.
Lalu ada Bapak bilang, hati-hati ya nak, dipakai di nama Tuhan juga dan kitab suci juga. Contohnya Allah, Quran, Weda, Alkitab, itu semua huruf kapital di awalnya. Lalu ada dipakai di gelar yang diikuti nama. Contohnya Haji Agus Salim. Lalu ada Nabi Yusuf. Lalu ada Imam Syafi'i. Jadi setiap awalannya tuh di huruf kapitalin. Haji hanya besar, Agus hanya besar, Salim S-nya besar. Lalu ada dipakai di jabatan atau pangkat atau nama orang. Jabatan, pangkat ditambah nama orang atau instansi atau tempat juga. Contohnya Presiden Republik Indonesia, itu semua awalnya pakai huruf kapital. Lalu lanjutannya ada Bapak Prabowo Subianto, itu semuanya huruf kapital di awal. Lalu juga dipakai di nama orang, seperti nama saya Iko Agus Arya Saputra, itu huruf kapital semua di depannya. Dipakai juga di nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya bangsa Indonesia, tapi bangsanya nggak kapital ya, bangsa Indonesia, Indonesia yang besar. Terus ada suku Melayu, sukunya nggak besar, cuma M-nya dari Melayunya besar. Terus ada bahasa Inggris, B-nya nggak besar, cuma huruf kapital pada Inggrisnya besar. Tapi nggak dipakai juga di kata turunan ya. Contohnya tuh mengindonesiakan atau ke Inggris-Inggrisan, itu tidak termasuk dalam huruf kapital. Huruf miring dipakai buat istilah asing atau nama ilmiah yang belum disesuaikan. Contohnya Decision Support System, yang di slide ditulis DSS, itu huruf kapital semua. Oke, selanjutnya kita ke penulisan kata. Jadi pertama ada kata dasar, yaitu kata yang masih utuh, belum dikasih imbuhan apa-apa. Contohnya kayak makan, minum, pergi, itu masih murni tanpa ditempel apa-apa. Lanjut ada kata turunan, kata yang sudah dapat imbuhan entah di awal, di akhir, atau di tengah. Contohnya itu dimakan, makanan, memakan, termakan, itu dari bentuk dasarnya. Lalu ada kata ulang yang ditulis dengan kata hubung min. Contohnya anak-anak, jalan-jalan, cepat-cepat, itu di antara kata duplikat tersebut ditaruh tanda min di tengah-tengahnya. Masuk ke penulisan kata yang kedua. Yang pertama itu ada gabungan kata majemuk, ditulis serangkai karena udah jadi satu makna. Contohnya matahari, rumah sakit, kerjasama. Lalu ada kata ganti, contohnya ku strip, mu strip, nya strip. Nah, itu ditulis serangkai sama kata-kata setelahnya, kayak bukuku, motormu, temannya. Terus ada kata depan juga, contohnya di, ke, dari, itu ditulis terpisah dari kata setelahnya. Contohnya di spasi rumah, ke spasi kampus, dari spasi Bali itu. Lanjut ke partikel. Partikel itu kayak strip lah, strip tah, strip kah, strip pun. Itu contohnya tuh makanlah, apakah, benarkah, walaupun, meskipun, itu contohnya. Terus ada kata si dan lang, ditulisnya juga terpisah. Kalau tadi kan disambung, makanlah itu disambung tanpa dipisah. Contohnya kalau si dan sang ini si komang. Nah, si spasi komang, dan ada lagi sang pahlawan. Sang pahlawan itu di spasi. Lalu ada singkatan dari akronim juga. Akronim itu pemendekan kata. Contohnya DLL, DSB, DGN. DLL itu dan lain-lain, DSB itu dan sebagainya, DGN itu dengan, TGL juga ada, yaitu tanggal. Dan diakhiri dengan titik di setiap singkatannya tuh. Lalu ada akronim, itu gabungan huruf awal atau suku kata yang dibaca jadi kata baru. Contohnya itu huruf besar semua, SMK, SMK. Terus ada IDB, itu huruf besar semua dan disambung.
Nah, jadi intinya penyelesaian kata bahasa Indonesia itu ada aturan jelas biar nggak salah gabung atau misahinnya. Dan juga tadi intinya ejaan itu harus berubah tak biar makin simpel dan rapi. Dan huruf kapital juga ada aturan jelas biar nggak salah pakai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon dimaklumi. Sekian, selamat pagi, terima kasih.